ditulis, dibuktikan, tapi harus diuji. Nah, ujian itu yang kemudian dipersoalkan oleh teman-teman yang punya kepentingan dengan tradisi berpikir di Universitas Indonesia. Jadi, saya kira dari awal ini kasus akan jadi kontroversi, akan berlanjut karena ini membawa nama universitas yang mungkin satu waktu akan dipersoalkan. Kenapa rektor mengizinkan satu penelitian yang sifatnya sangat deskriptif itu dan tidak menyumbang pada pengayaan pengetahuan teoritis di universitas? Ini persoalannya menurut Anda karena figur Bahlil yang memang kontroversial, atau sebenarnya lebih soal itu pada UI-nya sendiri sebagai lembaga yang memberi gelar itu? Tentu saya tidak mempersoalkan Bahlil, saya persoalkan atau saya mewakili mereka yang gelisah dengan kehidupan akademis, kehidupan sebetulnya lebih teknis, kehidupan metodologis di kampus, yaitu mereka yang menguji atau mereka yang meloloskan proposal itu. Jadi Bahlil tentu bukan dia sebetulnya yang jadi subjek dari problem universitas, tetapi pengujinya tuh. Kan dia diloloskan oleh sejumlah profesor. Lalu dianggap profesor ini sebetulnya harus dicurigai, paling tidak diperiksa oleh ombudsman tentang kedudukan mereka di dalam bimbang akademis kemarin itu. Jadi selain soal maladministrasi yang sangat mungkin terjadi karena konflik of interest antara penguji yang berkedudukan sebagai komisaris dan Bahlil sebagai politisi, itu udah problem administrasi sebelum dia jadi problem etis, kan itu udah ada konflik of interest. Yang kedua adalah status dari mereka yang berhak untuk mengajukan pertanyaan akademis. Apakah pertanyaan akademis itu akhirnya dilembut-lembutkan sehingga ketajaman pengujian itu hilang? Apakah epistemological break di dalam riset itu dimungkinkan untuk diperlihatkan atau disembunyikan justru? Jadi kita masuk pada dua hal, isu tentang ethics di dalam penulisan dan dalam pembuktian dan dalam pengujian. Yang kedua adalah maladministrasi yang memungkinkan ada konflik of interest karena soal kedudukan si promotor sebagai ya komisaris, kan itu intinya tuh. Tapi publik terutama sivitas akademika UI akhirnya mulai menemukan sesuatu yang mencurigakan di situ, dan saya ikuti teman-teman di UI itu mengusulkan supaya diuji ulang. Kan itu pembuktian yang lebih enak kan kalau dibuka seperti semacam ujian terbuka kan. Kan tradisi akademis sebetulnya setiap orang yang diundang di dalam forum pengujian doktor, dia berhak untuk mengajukan pertanyaan. Tapi sekarang dibatasi, yang boleh bertanya hanya penguji, yang boleh bertanya hanya bahkan promotor mungkin pertanyaannya pasti akan bersifat membantu tuh. Dalam tradisi ilmu pengetahuan, siapapun yang punya dalil dan masuk di dalam ruang ujian disertasi, dia berhak mengajukan pertanyaan tuh. Jadi kalau saya misalnya ada di situ, saya bisa angkat tangan tuh. Oh, nggak boleh bertanya, Pak Rocky. Oh, nggak bisa. Kita diundang di dalam forum akademis. Artinya setiap orang yang diundang punya kapasitas yang sama dengan para penguji formilnya. Itu yang namanya tradisi di dalam ruang akademis itu. Dari zaman Plato begitu cara-cara menguji orang itu. Nah, di Indonesia aja seolah-olah undangan itu sekedar menonton. Padahal itu juga salah tuh. Undangan itu adalah komunitas akademis yang mampu untuk menilai sebetulnya ini benar nggak pengujian di depan itu. Jadi mereka bukan penonton.